5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, berjumpa lagi bersama Ustazah Eni Fitriani dalam mata pelajaran TIK. Pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan materi pada bab 1, yaitu tentang aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, di mana pada bab ini yang akan saya bahas adalah jenis dan fitur web browser. Sebelum saya ke pembahasannya lebih lanjut, saya ingin membacakan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya nanti diharapkan setelah melihat video pembelajaran dari saya, kalian dapat menyebutkan macam-macam jenis web browser. Kemudian kalian juga bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari web browser. Baik anak-anak, pada bab 1 itu terdapat 4 bahasan. Yang pertama adalah jenis dan fitur web browser. Yang kedua, paket aplikasi Office 2013. Yang ketiga, aplikasi DNS. Dan yang terakhir adalah membuat blog. Tetapi pada kesempatan hari ini saya hanya akan membahas tentang jenis dan fitur web browser. Sebelum saya membahas lebih detail, tentu mendengar kata web browser kalian sudah tidak asing ya, karena itu sudah sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi web browser itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan sebuah pencarian di internet, browsing, yang digunakan untuk browsing di internet. Kira-kira aplikasi apa saja sih yang sering kalian gunakan untuk browsing di internet? Mungkin kalian ada yang menjawab Google Chrome, mungkin ada yang menjawab Mozilla, Opera. Ya, itu semua adalah aplikasi yang digunakan untuk browsing di internet. Nah, di sini ada beberapa macam jenis web browser. Ada Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Mozilla, Vivaldi, Internet Explorer, Tor, Safari, Conqueror, Link, Yandex, Komodo, Maxton, Torch, UC Browser, dan Baidu. Tapi di sini saya tidak menjelaskan semuanya ya, saya hanya menjelaskan beberapa saja. Yang pertama adalah Google Chrome. Ini tentu sudah tidak asing kan di telinga kalian. Mendengar Google Chrome, tentu kalian sudah terngiang-ngiang di kepala kalian. Oh, Google Chrome itu ikonnya seperti ini loh. Oh, nah sebenarnya kelebihan dari Google Chrome ini apa sih? Apakah kalian sudah mengetahui? Jadi anak-anak, kelebihan dari Google Chrome yang pertama adalah menempati posisi puncak tertinggi browser. Kenapa? Karena Google Chrome ini banyak digunakan oleh semua orang. Jadi pasti di setiap HP atau di setiap laptop itu terinstal Google Chrome, sehingga dia menempati puncak tertinggi browser. Kemudian yang kedua adalah kemampuannya stabil. Yang ketiga, desainnya responsif. Yang keempat, dapat mendeteksi keyword. Maksudnya apa? Jadi misal kalian mengetik SMPN 29, kalian masih mengetik GR. Di situ sudah ada keywordnya. Di bawahnya sudah ada SMPN 29 Gresik. Itu yang dinamakan mendeteksi keywords ya. Kemudian yang keempat, terdapat beberapa skin dan theme. Jadi ada beberapa tema di Google Chrome ini. Bisa di mode malam juga, di night mode. Lalu kekurangannya apa? Kekurangannya dari Google Chrome ini, itu dia tidak cocok untuk RAM kecil. Jadi kalau HP kalian RAM-nya masih 512 MB, itu kemungkinan besar Google Chrome-nya itu akan lama sekali untuk memuatnya. Jadi sering not respond kalau misalkan RAM kalian itu kecil. Jadi dia tidak support untuk RAM yang kecil. Yang kedua adalah Opera. Saya yakin ini juga tidak asing di telinga kalian. Opera itu kelebihannya performanya cepat. Yang kedua, menghemat paket data. Yang ketiga, tidak mudah terkena
mode hemat baterai. Jadi kalau kalian pakai Opera itu HP kalian itu akan lebih hemat meskipun kalian browsing lama sekali jika dibandingkan dengan aplikasi lain ya. Lalu apa sih kekurangannya Opera? Nah, kekurangannya Opera itu dia tidak bisa melihat info halaman yang diakses. Kemudian yang kedua, tidak dapat merubah shortcut key. Dan yang ketiga, apabila banyak history, dia akan menjadi lambat. Jadi sering-sering kalau pakai Opera kita harus menghapus historinya ya. Kemudian yang ketiga adalah Microsoft Edge. Mungkin ini agak asing di telinga kalian ya. Tapi Microsoft Edge ini mempunyai kelebihan. Yang pertama adalah user friendly. Maksudnya user friendly itu apa sih? Jadi user friendly itu enak dilihat ya. Jadi mudah digunakan untuk siapapun. Yang kedua, dapat mengusir protokol yang tidak aman. Jadi kalau ada iklan-iklan masuk, itu langsung diblokir sama Microsoft Edge-nya ini. Yang ketiga, pencarian cepat, aman, dan nyaman. Lalu, sedangkan kekurangannya itu tidak dapat menambah banyak ekstensi. Kemudian selanjutnya adalah Mozilla Firefox. Ini sangat tidak asing ya di telinga kalian, karena kalian pasti sudah mengetahui Mozilla Firefox. Kelebihannya itu adalah perkembangannya pesat. Yang kedua, keamanannya ampuh. Yang ketiga, konfigurasinya lengkap. Yang keempat, ukuran aplikasinya relatif kecil, sehingga dia tidak memerlukan RAM yang banyak seperti Google Chrome tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah tampilannya sederhana, sama seperti Microsoft Edge, user friendly. Sedangkan kekurangannya adalah waktu yang lama ketika menjalankan pertama kali. Jadi kalau pertama kali kalian ketika membuka Mozilla itu sering loading lama. Kemudian yang kedua, beberapa fasilitas email tidak berjalan dengan baik. Jadi kalau kalian login Gmail di Mozilla itu kadang itu loadingnya tuh lama sekali. Beda kalau kalian login Gmail di Google Chrome. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah Vivaldi. Ini mungkin juga asing ya di telinga kalian. Tapi Vivaldi mempunyai kelebihan. Yang pertama adalah akses cepat via panel. Jadi aksesnya itu cepat, sekali klik dia langsung terbuka. Kemudian yang kedua, tidak perlu aplikasi tambahan untuk catatan dan screen capture. Jadi di Vivaldi ini sudah ada aplikasi memo atau notes dan screen capture. Kemudian yang ketiga, membuka halaman web berdampingan. Jadi di Vivaldi kita dapat membuka new tab secara berdampingan. Kemudian yang terakhir adalah dapat menggabungkan tab. Sedangkan kekurangannya, Java belum berjalan dengan baik, sehingga kalau kalian memutar video di Vivaldi itu kadang itu tidak bisa terputar videonya karena Javanya belum berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah Internet Explorer. Kelebihannya itu tidak membutuhkan RAM yang besar. Jadi kalau HP kalian kecil lebih baik, atau HP laptop kalian, PC kalian itu kecil, RAM-nya lebih baik menggunakan Internet Explorer ini. Yang kedua kelebihannya, menyediakan add-on walaupun tidak banyak. Add-on ini ya yang saya lingkari, itu adalah add-on. Kemudian kekurangannya, gagal membaca script di beberapa halaman situs. Jadi ada halaman-halaman web yang tidak bisa diakses oleh Internet Explorer. Yang kedua, agak berat ketika start awal dan memulai tab baru, sama seperti Mozilla tadi. Jadi ketika kita membuka tab baru, dia itu loadingnya itu kadang lama sekali. Yang terakhir, terlalu banyak menu seperti yang sudah dilihat tadi, karena dia menyediakan add-on sehingga menunya itu terlalu banyak. Oke, selanjutnya adalah Safari. Bagi kalian Apple user tentu sudah tidak asing dengan Safari ini, karena di perangkat Apple kalian pasti sudah terinstall Safari. Kelebihannya adalah adanya fitur Nitro Engine. Fitur Nitro Engine ini digunakan untuk mengolah aplikasi lebih cepat. Kemudian yang kedua, Coverflow, bookmark, dan history browser lebih nyaman. Yang ketiga, dilengkapi web berbasis HTML5 yang dapat mengumpulkan web-web favorit. Jadi kalau kalian
mengembalikan halaman sebelumnya. Kemudian banyak book. Nah, yang terakhir yang akan saya bahas adalah UC Browser. Ini tentu sudah tidak asing juga di telinga kalian ya. Kelebihannya adalah add-on user friendly. Jadi tampilannya itu mudah untuk digunakan oleh siapapun. Kemudian yang kedua adalah keamanan privacy. Jadi privasinya itu aman ketika kita menggunakan UC Browser. Yang ketiga ada night mode sama seperti Google Chrome. Yang keempat ada berita-berita pilihan. Jadi tentu kalian sudah nggak asing ya, kalau di UC Browser itu sering ada berita-berita terbaru yang muncul. Seperti kalau kalian pernah install Line, itu ada Line Today, seperti itu. Kemudian downloadnya itu lebih cepat dan mudah melakukan pencarian. Sedangkan kekurangannya, downloadnya itu sering gagal. Yang kedua banyak iklan. Kenapa banyak iklan? Karena seperti yang ada di kelebihan tadi, dia mempunyai kelebihan ada berita-berita pilihan. Tapi karena banyak berita pilihan itu sehingga banyak juga iklan-iklan yang muncul di UC Browser tersebut. Yang ketiga, banyak situs yang memblokir UC Browser. Jadi sama seperti Internet Explorer tadi, kalau kita membuka situs-situs tertentu kadang tidak bisa terbuka di UC Browser ini. Oke anak-anak, baik, saya hanya menjelaskan itu beberapa saja. Nanti untuk sisanya akan ada tugas untuk kalian. Jadi tugas untuk kalian yang pertama adalah silakan kalian tulis menurut kalian dari beberapa aplikasi fitur web browser tadi, mana yang menurut kalian mudah untuk digunakan pada era saat ini. Lalu tuliskan juga alasannya apa. Misal yang mudah digunakan itu Internet Explorer, alasannya adalah titik-titik-titik gitu. Tugas yang kedua, silakan kalian browsing di internet kelebihan dan kekurangan jenis web browser berikut. Jadi ada Tor, Conqueror, Link, Yandex, Komodo, Maxton, Torch, Baidu. Itu silakan kalian cari kelebihan dan kekurangannya. Menulisnya untuk yang nomor 2 adalah dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Nah, jika kalian sudah mengerjakan, silakan ditulis di buku tulis, kemudian difotokan jawabannya, mengumpulkan hasil tugas kalian di alamat link Google Form yang akan saya share pada deskripsi box atau pada grup WA kelas ya. Baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ketika kalian menggunakan web browser, gunakanlah dengan bijak, jangan gunakan untuk hal-hal yang negatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.